Halo guys, kali ini kita coba ngobrol soal keputusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam kasus penambangan ilegal, penambangan emas ya. Nah, jadi kalau kita lihat peristiwanya, ini ada kasus penambangan emas tanpa izin yang melibatkan Yu Hao, seorang warga negara asing asal Cina yang sangat ramai diperbincangkan oleh publik ya. Jadi Pengadilan Negeri Ketapang sebelumnya ini memang telah menjatuhkan hukuman kepada Yu Hao pada 10 Oktober 2024 terkait aktivitas penambangan ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tapi keputusan tersebut kini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak setelah permohonan banding yang diajukan oleh Yu Hao ini diterima. Nah, keputusan Pengadilan Tinggi dengan Ketua Majelis Hakim Isnurul S. Arif ini menyatakan bahwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Nah, keputusan ini mengindikasikan bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kalau kita lihat implikasinya dari keputusan ini dengan dibebaskannya Yu Hao ini dari segala tuntutan, maka muncul pertanyaan besar mengenai legalitas aktivitas penambangan yang dilakukan. Jika penambangan tersebut dianggap legal, maka siapa yang memberikan izinnya? Hal ini menjadi sorotan karena adanya dugaan kerugian negara yang sangat besar akibat aktivitas penambangan ini. Nah, kalau kita lihat kerugian yang dihitung ya dan diinvestigasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, ini menyebutkan bahwa kerugian akibat kegiatan penambangan ilegal ini mencapai 1.000 triliun. Selain itu terdapat dugaan bahwa PT terkait belum mendapatkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB untuk tahun 2024 dan 2026, tapi tetap melanjutkan aktivitas penambangan. Nah, hal ini menimbulkan kecurigaan tentang pelanggaran hukum yang lebih luas dan potensi korupsi. Ini kalau kita lihat ya, harga 1 kg emas ini adalah kan 1,69 miliar. Artinya ada total 1.308 triliun yang diduga raib nih. Dan bahkan terdakwa ini dibebaskan dari segala tuntutan termasuk tindak pidana penambangan tanpa izin. Jadi berarti penambangan WNA Cina ini artinya legal gitu ya. Lalu siapa yang memberi izin? Berapa sumbangsinya untuk negara dari 774 kg emas gitu ya yang ditambang itu? Ya, kalau kita lihat ya, reaksi publik soal ini kan jadi ramai ya. Keputusan Pengadilan Tinggi ini memicu reaksi beragam lah dari masyarakat dan pihak-pihak terkait. Banyak yang mempertanyakan integritas sistem hukum dan keadilan di negara kita ini, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan sumber daya alam. Sering banget kasus kayak gini. Jaksa penuntut umum menyatakan akan melakukan kasasi atas putusan ini, dan langkah tersebut sangat dinantikan oleh publik untuk melihat apakah keputusan Pengadilan Tinggi akan dikoreksi di tingkat yang lebih tinggi. Ya, kalau kita lihat lebih sederhana ya dari kasus Yu Hao ini mencerminkan bahwa memang masih sangat besar tantangan dalam penegakan hukum terkait sumber daya alam ini khususnya di Indonesia. Dengan kerugian yang begitu besar dan potensi dampak negatif terhadap lingkungan serta ekonomi negara, tentunya penting bagi semua pihak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas ya, lagi-lagi ini gitu ya, dalam proses hukum seperti ini. Nah, keputusan selanjutnya adalah dari Mahkamah Agung, dan ini akan menjadi kunci untuk menentukan arah kasus ini serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di negara kita ke depannya. Semoga. Salam.